Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang etika keilmuan sains. Kami yang beranggotakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septiani dengan NIM 20035047. Saya di sini sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Saputra dengan NIM 20.03.5049 sebagai pemateri 3. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Azhar Nafisah dengan NIM 203.5050. Saya di sini sebagai pemateri 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Hanifah, NIM 2003551. Saya sebagai pemateri 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Afriani dengan NIM 20035052. Saya sebagai notulen pertama. Baiklah, kami akan memulai diskusi kami tentang etika keilmuan saintis yang akan dijelaskan oleh pemateri. Baik, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan etika keilmuan saintis. A. Latar belakang masalah. Ilmu pengetahuan merupakan alat bagi manusia yang diciptakan dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia. Dengan ilmu dapat diciptakan suasana yang lebih baik, dan dengan demikian melalui ilmulah manusia dapat lebih mudah mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun dalam perkembangannya, kemajuan ilmu pengetahuan tidak selalu mensejahterakan manusia, tetapi banyak pula keburukan bahkan penderitaan yang dialami oleh manusia sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu merupakan suatu cara berpikir tentang sesuatu objek yang khas dengan pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Suatu keharusan bagi ilmuwan memiliki moral dan akhlak untuk membuat pengetahuan ilmiah menjadi pengetahuan yang di dalamnya memiliki karakteristik kritis, rasional, logis, objektif, dan terbuka. Sebagai sebuah disiplin ilmu dan keilmuan, di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti etika, moral, norma, dan kesusilaan. Demikian pula pada aplikasinya, seorang ilmuwan dalam kehidupan sehari-hari akan dituntut untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya, baik saat berpikir maupun bertindak. B. Rumusan masalah. 1. Pengertian etika, moral. 2. Hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. 3. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak bebas nilai? 4. Persoalan etika ilmu pengetahuan. 5. Sikap ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan. C. Tujuan. 1. Mengetahui pengertian etika moral. 2. Mempelajari hubungan antara ilmu pengetahuan dan etika. 3. Memahami tentang ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. 4. Memahami persoalan etika ilmu pengetahuan. 5. Mengetahui sikap ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan. 6. Memahami etika keilmuan saintis yang baik dan benar. D. Pengertian etika moral. Secara etimologis, etika berasal dari kata ethos yang berarti adat, kebiasaan, atau susila. Dalam filsafat etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruk. Baik dan buruk adalah suatu penilaian atas apa yang bisa dilihat dan dirasakan seperti perbuatan dan tingkah laku. Dalam bahasa Yunani, etika berarti etikos yang mengandung arti karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, benar salah, mengandung pencarian bakat, ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral atau mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral. Etika secara lebih detail merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin moralis atau kata dasar mores, yang berarti adat istiadat,
kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar salah, dan salah satu dari suatu perilaku yang menjadi standar perilaku manusia. Pembagian etika secara umum. 1. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak secara serta tolak ukur dalam menilai baik dan buruknya suatu tindakan. 2. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Pembagian etika secara khusus. 1. Etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 2. Etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Pengelompokan etika dalam 3 prinsip etika dalam kehidupan manusia. 1. Etika deskriptif memberikan keterangan tentang kesusilaan dan moral dalam bermacam-macam kebudayaan dan pada segala abad. Etika ini memberikan gambaran dari gejala-gejala moral, dari norma-norma dan konsep etis. 2. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan cara rasional dapat digunakan dalam praktik. Demikian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Saya di sini sebagai pemateri 2. Saya langsung akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu hubungan ilmu pengetahuan dan etika. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran yang mengatakan bagaimana seharusnya hidup, tetapi itu adalah ajaran moral. Ilmu pengetahuan dan etika sebagai suatu penentuan pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi ilmuwan yang memiliki moral dan akhlak yang baik dan mulia. Masalah moral tidak dapat dilepaskan dengan tekad manusia untuk menemukan kebenaran. Sebab untuk menemukan dan mempertahankan kebenaran diperlukan keberanian. Sejarah kemanusiaan telah mencatat semangat para ilmuwan yang rela mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Kemanusiaan tidak pernah urung dihalangi untuk menemukan kebenaran. Maka inilah pentingnya etika dan moral dalam ilmu. Dalam ilmu pengetahuan, yang menyangkut tanggung jawab manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan manusia itu sendiri. Karena dalam penerapan ilmu pengetahuan juga mempunyai akibat positif dan negatif, bahkan destruktif, maka diperlukan nilai atau norma untuk mengendalikannya. Disinilah etika menjadi ketentuan mutlak yang akan menjadi pengendalian bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat hidup serta kesejahteraan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai. Untuk membedakan apakah ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, ketika perlu membedakan antara penyelenggara ilmu itu sendiri dan penerapan ilmu, antara pengusahakan ilmu dan menggunakan ilmu. Ilmu memang mewakili nilai tertentu. Ilmu bernilai karena menghasilkan pengetahuan yang dapat dipercaya, yang objektif, dan dikaji secara kritis. Bebas nilai adalah tuntutan bagi ilmu pengetahuan agar ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tidak memperhatikan nilai-nilai lain di luar ilmu. Agar ilmu pengetahuan dikembangkan demi ilmu pengetahuan dan tidak didasarkan pada pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Namun, tuntutan bebas nilai ini tidak mutlak karena tuntutan ini hanya berlaku bagi nilai lain di luar nilai yang menjadi taruhan utama dan perjuangan. Ilmu pengetahuan bahwa ilmu pengetahuan harus tetap peduli pada nilai kebenaran dan nilai kejujuran. Menurut Korat Catbook 2019, ilmu harus bebas nilai dan lepas dari nilai-nilai di luar ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bertujuan memberikan pemahaman tentang berbagai masalah dalam hidup.
Ada dua kecenderungan dasar dalam melihat tujuan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu kecenderungan puritan elitis, yaitu ilmu adalah sesuatu yang mewah dan elit, bahwa tujuan akhir dari ilmu pengetahuan adalah demi ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan yang kedua adalah kecenderungan pragmatis. Kecenderungan pragmatis merupakan ilmu pengetahuan tidak hanya untuk mencari penjelasan tentang berbagai persoalan, tetapi juga untuk memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupan. Karena berguna, ilmu menjadi menarik, membuat hidup menjadi lebih baik dan menyenangkan untuk kedepannya. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologis, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua yaitu perlunya kebebasan ilmiah yang mendorong terjadinya otonomi ilmu pengetahuan. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan untuk menentukan diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Selanjutnya yaitu persoalan etika ilmu pengetahuan. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu memerlukan pertimbangan-pertimbangan dari dimensi etis, dan hal ini tentu sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan. Tanggung jawab etis ini menyangkut kegiatan atau penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, sehingga ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu memperhatikan kodrat dan martabat manusia, ekosistem, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan generasi yang akan datang dan kepentingan umum lainnya. Karena pada dasarnya, ilmu pengetahuan dan teknologi itu bertujuan untuk penyelayanan eksistensi manusia dan bukan sebaliknya, untuk menghancurkan eksistensi manusia itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pemateri 3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menghambat atau meningkatkan keberadaan manusia tergantung pada manusia itu sendiri. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh manusia dan untuk kepentingan manusia. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan kedewasaan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni kedewasaan untuk menentukan mana yang layak atau tidak layak, mana yang baik dan mana yang buruk. Tugas terpenting ilmu pengetahuan dan teknologi adalah menyediakan bantuan agar manusia dapat sungguh-sungguh mencapai pengertian tentang martabat dirinya. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya sarana untuk mengembangkan diri manusia, tetapi juga merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia untuk memperkokoh kedudukan serta martabat manusia, baik dalam hubungan sebagai pribadi dengan lingkungannya maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Teori-teori etika. 1. Konsekuensialisme. Teori ini menjawab apa yang harus kita lakukan dengan memandang konsekuensi dari berbagai jawaban. 2. Deontologi. Berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Teori ini menganut bahwa kewajiban dalam menentukan apakah tindakannya bersifat etis atau tidak dijawab dengan kewajiban-kewajiban moral. 3. Etika hak. Teori ini memandang dengan menentukan hak dan tuntutan moral yang ada di dalamnya. Selanjutnya, dilema-dilema ini dibacakan dengan hierarki hak. 4. Intuisionisme. Teori ini berusaha memecahkan dilema-dilema etis dengan berpijak pada intuisi, yaitu kemungkinan yang dimiliki seseorang untuk mengetahui secara langsung apakah sesuatu baik atau buruk. Sikap ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Absat Hammami M. 1996 yaitu 1. Tidak ada rasa pamrih. Artinya, suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. 2. Bersifat selektif, yaitu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. 3. Adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind.
4. Adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat yang terdahulu telah mencapai kepastian. Implikasi penting dari tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landasan etis yang utuh. Proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi etika merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja berfungsi sebagai analisis materi, tetapi juga harus memiliki moral yang baik. Di bidang etika, tanggung jawab ilmuwan bukan lagi hanya memberikan informasi, tetapi juga memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendapat orang lain, kukuh pada pendirian yang dianggap benar, dan mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin berdasarkan rasionalitas dan metodologis yang tepat. Kesimpulan, ilmu merupakan suatu cara berpikir tentang suatu objek yang khas dan pendekatan tertentu sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur, ilmiah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Suatu keharusan bagi ilmuwan memiliki moral dan akhlak untuk membuat pengetahuan ilmiah menjadi pengetahuan yang di dalamnya memiliki karakteristik kritis, rasional, logis, dan terbuka. Di samping itu, pengetahuan yang sudah dibangun harus memberikan kegunaan bagi kehidupan manusia, menjadi penyelamat manusia, serta senantiasa menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Disinilah letak tanggung jawab ilmuwan untuk memiliki sikap ilmiah. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Demikian materi dari kami. Saya sebagai moderator dan mewakili rekan-rekan saya, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, serta terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.